Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifatul Mutmainah dengan NIM akhiran 0049. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dakwah pada masa Wali Songo. Secara etimologis, istilah Wali Songo berasal dari dua kata, yaitu wali dan songo. Kata wali itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat atau kerabat atau teman. Kata wali menurut istilah ialah sebutan bagi orang-orang Islam yang dianggap keramat, penyabar agama Islam. Mereka dianggap kekasih Allah, orang-orang dekat dengan Allah, dikaruniai tenaga gaib dan mempunyai kekuatan-kekuatan batin yang sangat berlebih, mempunyai ilmu yang sangat tinggi dan sakti dan berjaya kewijayaan. Perkembangan dakwah Islam di Pulau Jawa mengalami proses yang cukup unik dan berliku-liku. Hal ini disebabkan karena kekuatan tradisi budaya dan sastra Hindu kejawen yang cukup mengakar dan kokoh. Penyebaran dakwah Islam dipelopori Wali Songo sebagai perjuangan cemerlang yang dilaksanakan dengan cara sederhana, yaitu alternatif baru yang tidak mengusik tradisi dan kebiasaan pribumi, serta mudah dipahami oleh orang awam lantaran pendekatan Wali Songo yang konkret dan realistis. Kemudian yaitu ada nama-nama Wali Songo. Yang pertama yaitu ada Sunan Gresik, terus kemudian Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Metode dakwah Wali Songo yang pertama yaitu ada metode pembentukan dan penanaman kader serta penyebaran juru dakwah ke berbagai daerah. Yang kedua melalui jalur keluarga atau perkawinan. Dan yang ketiga yaitu ada mengembangkan pendidikan pesantren dan mengembangkan kebudayaan Jawa. Selanjutnya melalui sarana dan prasarana yang terkait dengan masalah persoalan rakyat. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada dengan mengembangkan dakwah Islamiyah di tanah Jawa menggunakan politik. Nah, bangsa Indonesia sekarang ini mayoritas warganya memeluk agama Islam dan sebagian besar berdiam di Pulau Jawa. Semua itu apabila kita telaah dengan teliti merupakan hasil kerja dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo tempo dulu. Hasil dakwah Wali Songo salah satunya yaitu adalah pengislaman yang dilakukan oleh Sunan Ampel dan kawan-kawannya yang telah berhasil mengislamkan Adipati Arya Damar, istri serta anak negerinya di Palembang. Kemudian yaitu ada Prabu Brawijaya dan Permaisuri yaitu Putri Darawati, sekalipun yang berhasil diislamkan secara besar adalah permaisurinya saja. Nah, dakwah Sunan Ampel juga berhasil mengislamkan Sri Lembu Peteng dari Madura. Kemudian Sunan Kalijaga juga telah berhasil mengislamkan Ki Gede Pandanaran atau Adipati Semarang yang kemudian menjadi Wali Naubah yang bergelar Sunan Tembayat dan akhirnya diikuti oleh Syekh Dogma Ki Cakrajaya dari Purworejo yang memeluk Islam atas desakan Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, masuk pada kesimpulan bahwasanya Wali Songo adalah 9 orang wali, yakni Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Mereka ini tidak hidup pada zaman yang bersamaan, tetapi mereka mempunyai tujuan yang satu, yaitu keterkaitan erat dalam penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi dakwah pada masa Wali Songo ini. Apabila ada banyak salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.